lagi ya. Tapi warung kita masih pakai ini lah. Lama Maria lagi kau. Beguyur kan lagi bulan puasa. Kita ini kan berwarung, apa? Yuk nama abah dah. Astaga. Wah, abah lagi nyingok-nyingok keripik. Nah itulah maksud aku tuh Keripik warung kita coklat. nih ada kekek kue-kue, jualan kue. Keripik Baskom coklat itu, lumer. nah. Matcha. Strawberry, nah, Ini berarti vanilla. Nah, bukan nak ngisi warung kita, Wak Ebo. Kita nak bawa bodik balik. Ini kalau nak lebaran. Alah, cepetnya mudik. Masih 10 Oi. hari lagi, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini nih Pak Abah. Walaupun ini 10 hari bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan segala sesuatu sejak dini-dini hari. Nah, Lama nak berbawaan tuh. supaya secara jelas supaya kita tidak gelabak-gelubuk. Ya santai baik Maria, kawan ngapa? Wah, abah kan ini ada puasa-puasa ada nyingoi Tidak. makanan, nyingoi selalu parcel Wah, abah hampers. tuh coba nak nginget ke kalau kita ini sebentar lagi nak lebaran, terus kita nak mudik. Yo kaget, sabar-sabar baik. Iya, tapi sejak sekarang itulah kita harus tahu di mana misalnya titik kemacetannya, di mana kita tuh harus istirahatnya, mempersiapkan kita nak mudik pakai motor, apa pakai mobil. Nah, itu. Misalnya olinya diganti, apa misalnya keamanan, safety belt dan sebagainya. Nah, itu Maksud aku tuh apa dia deh nak ngurus-ngurusin segala macam perintilan. ini untuk keselamatan kita sekeluarga. Itu kan urusan mobil lah, mode kan itu Mang Boni itu Iya. Nggak usah kau nak repot-repot mikir kenyo. Mang Boni kan sibuk dengan ceweknya, Maria. Dikit-dikit ceweknya, cewekan ke KI, kayak cewekan ke Kabang Iwa. Jaga bareng. Penting wa abah nyoknya. Kawin tidak, cewekan terus, kawin. Nah, itu. Tidak maksud aku tuh, kita nih rame ke dulu lah warung ini nih. Jingok nah ada kue paling tidak Iya, lebaran ini kan jualan kue. Iya, lagi rame, mau Ya pembelian Allah, galau. Cari duit. Nyari duit. Mak mana nak beli kepes segala hamper segala itu tuh nak Itu kasih duitnya. benar bagi yang tidak mudik. Nah, bagi yang mudik sejak dari sekarang harus tahu, Wak Ebo. Ya Wak Ebo main di bayi, aku main nunggu warung, kaki aku nyusul be ini. Nah. Sepeda. Jadi kita tuh harus tahu, Wak Ebo, di mana puncak kemacetannya. Ya, Di lajur. mana ada posko-posko mudik, supaya kita tuh tahu pas mudik kita tuh istirahat di mana, supaya tidak terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu. Jangan kecelakaan. Itu yang paling Ngerti, utama itu. pemirsa. Fasilitas apa baik yang ada di posko itu, misalnya ngantuk, pacak tidur, apa ada mie atau segala macam. Nama itu. Oh, ya Allah, jauh Maka ya kita nak pikiran. tanya dulu ini. Tidak maksud aku tuh lah jauh Nak nih kita tanya dulu. Pikiran wa abang kau nih. Iyalah, ini demi masa depan dan keselamatan keluarga pemudik. Bingung. Tidak kata hubungannya dengan masa depan. Wah, Abah Bella sudah nyiap ke tas, baju, sepatu, minyak wangi, segala macam. Entah dibawa mudik? Mudik, walaupun lah mudik seminggu lagi. Itu. Kaget dulu, Nah. abang masih lama. Bukan cuma tas Bay yang gua Abah ini. Apa dia lagi? Nah, yang jengokan kan palsunya maksud aku. Bola basket juga dibawa juga untuk main di sana kaget itu. Tidak. Sudahlah, Wak Abah. Mungkin Kita tanya dulu ya. Kita telepon Pak Mutasor Be. Ada Pak Mutasor? Pak Mutasor Nah, tuh itu langganan baik, kita. maksud aku tuh, jelas. Beliau itu kan langganan kita. Beliau tuh tahu titik-titik di mana untuk mudik-mudik ini. Nah, Maria, telepon Pak Mutasor. Aku kira anak megang. Maria kan calon bini Pak Mutasor. Iya. Halo, assalamualaikum. Nah, woi belum berdering lah diangkat. Woy. Cepet kalau Maria telepon nih. Ceweknya. Iya Pak, siap. Oh ya di warung, ditunggu Abah. Iya, ada yang tanya ke nyo. Oke bos. Nah, Waalaikumsalam. ya Siap komandan, itu kau tuh. Iya kan. Izin komandan, nah itu. Iya. Di sebelah dia tuh. Nah kan, Nah, alhamdulillah. Kalau Maria yang manggil cepet, Ebo. Nah, Pak Mutasor sehat apa? Ini Pak polisi kecintaan kita galau-galau, yang selalu langganan datang ke warung Ebo. Iya, pokoknya segala informasi tentang apa baik di lalu lintas ini, Pak Mutasor lah. Ahlinya. Nah, ini kayaknya kita adu ke Pak Kapolrestabes supaya naik pangkat ini. Amin. Lagi di sebelah, warung sebelah tadi kan nyago. Nah, memang ini ya pucuk dicinta. Kejigo ulang anak ke tiba. warung tadi. Oh, pantes. Oh, jadi Pak Mutasor di pucuk itu tadi? Ini Di TV pucuk. kau tadi, Maria? Iya. Jadi pemirsa kita sudah kedatangan Pak Mutasor, ini Bapak Aibtu Muhammad Mutasor PS. Nah, Nah. selaku Satlantas Polrestabes Palembang. Nah, kalau ini aib tuh, nah kalau ini aib keluarga. Kasihan ya. Sehat Pak Mutasor? Alhamdulillah. Cak mana seminggu ini lalu lintas kita?
Ngapa Pak seminggu dari awal Pak Mutasar dari awal Ramadan Pak? Lalu lintas nih kan apalagi weekend. Iya, cek itulah ya. Jadi penumpukan kendaraan yo. Kan dari daerah-daerah kan banyak belanja Palembang. Yo, main ini. Larami Pak Larami Pak. Alhamdulillah akhir-akhir ini apalagi hari Sabtu Minggu itu terjadi peningkatan volume kendaraan di Kota Palembang dari daerah-daerah mungkin yang mau belanja, mungkin yang mau jualan ya. Iya. Lagi di Pasar 16. Pokoknya di pusat-pusat perbelanjaan nih yang paling sangat luar biasa terjadi kepadatan di Kota Itu nak Palembang. belanja bukan nak mudik, maksud apa Iya, tuh? itu juga menyebabkan kemacetan, Wak Ebo. Kayak kita nak mudik terhambat gara-gara macet. Iya. Nah, kalau nak nanya kita kemacetan ini Pak Mutasar, kapan puncak kemacetan itu di arus mudik 2023 ini Pak Mutasar? Kan operasi Ketupat Musi 2023 ini dimulai dari tanggal 18 sampai dengan 1 Mei. Jadi 18 April, 18 April sampai 1 Mei. Oh, Ya itu diperkirakan diprediksi. kan libur kalau edaran pemerintah yang kami dapat informasi itu kan libur mulai tanggal 19. 19 bener Pak, cutinya Pak ya. Iya, iya. sampai Cuti tanggal 26 Ya. Pada saat sampai tanggal 26. Berarti ketika ini libur, kalau anak-anak sekolah hari Jumat itu informasi terakhir. Libur, bener Pak, 14 April sudah libur. 14 hari libur kan Udah libur. Alhamdulillah ada ngajar. Nah, jadi kan ini masyarakat nanti akan pecah untuk mereka merencanakan mudik, baik yang ke arah Pulau Jawa ataupun kabupaten kota se-Sumatera Selatan ini. Gitu. Nah, jadi kalau puncaknya diperkirakan di tanggal 19-20-an. 19-20 setelah dari cuti bersama tadi Pak ya, Iya, mungkin ini besoknya terjadi sampai penumpukan untuk mudik, untuk arus balik ya biasa H-3 itu mulai H-3 terjadi sudah kepadatan mulai yang sangat luar terjadi biasa. kepadatan. H+3. Kalau titik-titiknya tuh Pak, kira-kira Pacar ada prediksi di mana? Ya, Pak, kira-kira di titik-titik Palembang macet ini itu? Pak. Kalau kita di Palembang troublespot permasalahan lalu lintas ya ini persimpangan-persimpangan yang volume kendaraan tinggi tapi ruas jalannya tidak begitu lebar seperti di MP Mangkunegaran, Patal. Itu kan sangat luar biasa volume kendaraan dari arah Sako, Perumnas, MP Mangkunegaran, Patal. Kalau daerah Ampera Pak, Ampera itu Bundaran di Air Bundaran Mancur. Air Mancur, Pasar Kilometer 5. Sekarang ini kan yang terjadi penumpukan ini di pusat-pusat perbelanjaan. benar di Pasar KM 5 itu Pasar nah Pak. di Mabang, di Kertapati, Sungki. Apalagi nanti mendekati H-7 Lebaran, nah ini peningkatan sangat luar biasa. Mungkin diperkirakan hari Sabtu Minggu nih orang belanja sudah mulai, apalagi di Cinde ya. Kalau di Cinde itu dari pagi, habis subuh sudah mulai ramai. Rame Masih masyarakat, jajo, kue dan segala macam. Nah biasanya kalau kita nyengok tuh di jalan-jalan pas nak menjelang Lebaran ini banyak yang posko-posko pinggir jalan itu iya, posko Sudah mudiknya sudah posko mudik itu. dibangun. Kalau di Polrestabes Palembang sekarang baru mulai. Karena nanti personel masuk di Pospam itu tanggal 18. Oh, Nah, jadi gelar pasukan dulu. Jadi tanggal 17 diberikan gelar pasukan atau nanti biasanya dari edaran dari Kapolda untuk Polres mengadakan gelar pasukan dulu. Iya. Berapa titik Pak dari kota? Kalau Polrestabes Palembang ada 17 titik. 17 Jadi titik. ada 10 pos pengamanan, ada 4 pos terpadu, 3 pos pelayanan. Jadi Dibagi-bagi ya, Pak? dibagi-bagi. Kalau di pos pengamanan misal ya, itu nanti di Korel Atmo ada. Nah, jadi antaranya ya. Yang di Cinde itu Pak ya? Ya, nah yang di Cinde. Nah nanti kalau pos pelayanan itu Bundaran Air Mancur, karena dekat pusat perbelanjaan. Nah di sana nanti ada PMI, biasanya ada dinas kesehatan siap di situ. Ada Kadang-kadang dokter. ada yang pingsan belanja kan dibawa ke situ pos pelayanan. Nah, nih, jadi ini ada instansi-instansi terkait. Benar. yang Kalau ada kita dokter juga Pak yang standby di sana. ada. Kalau pos-pos yang ini rata-rata kalau di Palembang tergabung dari puskesmas, di Iya, backup oleh pemerintah Kota Palembang, walaupun dia pos pengamanan di backup oleh tetap ada standby ya. Ya, standby ada yang piket di pos-pam, apalagi di pos pelayanan dan pos terpadu. Kalau pos terpadu ada 4 kita. Yang pertama di bandara. Nah, yang kedua terminal KM12 di Bom Baru sama stasiun Kertapati. Ini pos terpadu. Terpadu. Itu Iya. deket-deket ini galau Pak Ya, jadi bandara, dekat kita- stasiun, ya, dekat jadi di situ ada terminal sini. kan. Betul. Berarti posko-posko itu didirikan tuh memang Untuk penting. mudik, iya. Penting Abang. untuk masyarakat kita dengan berbagai tujuannya ya. Betul. Baik ya. Yo. Karena operasi ketupat itu adalah operasi kemanusiaan. Oh, itu namanya operasi ketupat apa? Ya. Musi ketup apa Pak? Operasi ketupat musi Ketupat Musi 2023 tahun ini Ya, namanya. jadi sandi-sandi operasinya ketupat
Ketupat. Jadi kalau se-Indonesia tergantung daerah masing-masing. Misal ya, kalau kita kan Musi, mungkin di Lampung bukan Musi. Iya. Operasi ketupat apa? Ya. Jadi sesuai dengan karakter daerah Siger apa masing-masing. mungkin itu nah mungkin Ah, iya. iya. Atau tapis. Itu. Berarti di posko-posko itu bisa juga untuk ngadu bagi masyarakat yang kesulitan, Pak ya? Tentang keamanan juga kan ngadu masalah Iya. rumah tangga, Iya, Abah. aku tahu kan di KDRT laki di pinggir jalan ngadu dia. yang asal kan. Iya. Yang nggak tahu Asal jalan, namanya. yang Ya, yang nyasar-nyasar nyasar. daerah kan. Betul. Yang jelas pelayanan kepolisian ya semua apapun berkaitan dengan masyarakat ya kita layani. Nanti kan diarahkan. Kalau memang apa kata tadi Masalah rumah tangga, rumah Pak. tangga ya kita arahkan nanti ke reskrim. Iya. Kalau memang pengaduan Iya, ke pengamanan pertama, PPA Pak. kan. Iya. Iya. Benar juga, Abah. Iya, benar. Ya, jangan kita berbala, Abah. Iya. Lagi Jadi di kita pos. arahkan ke sana. Iya. Berkaitan dengan pelayanan di jalan, ya kita informasikan berkaitan dengan terjadi kepadatan kemacetan. Nah, makanya harapan kami kepada masyarakat yang akan mudik lebaran ya tetap hati-hati dan juga cari info mudik yang akurat. Iya itu. Tidak sembarangan. Di mana, Pak? Nak nyari info mudik yang akurat tuh? Banyak. Kan bisa di 1110 atau ya melalui media sosial Nah, itu kanal ada. media sosial dari Polrestabes Palembang ada, Pak? Kita IG Infonya. Lantas ada. IG Iya, ada. ada. Berkawan itu tuh yang penting-penting. Misalnya IG-nya dari Lantas Lantas. Polrestabes Palembang. Ya. Misalnya Di Lantas Polda ada juga. Lantas Polda. Humas Polda ada. Tahiyung baik polo-polo ini. Ya. Apa dia ngurusi kita pas kita mudik? Itu. Jongku, iya. Pak, ini berkaca dari tahun 2022. Nah, di mudik-mudik itu apalah yang paling banyak yang diterpa oleh masyarakat? Wow. Maksudnya itu apa? Yang kita terpa. Maksudnya itu apa yang menimpa Apakah kemacetan? Apakah Yang Paling sering, ya. Paling Yang Kalau paling kita Palembang ini ya alhamdulillah ya. Ini berkaitan dengan ya kalau kemarin kan masih apa namanya ada pandemi ya. Oh iya. Ya, Kemudian sekarang ada kan masih sudah. pembatasan ya. Ya. Memang tahun kemarin sudah diperbolehkan mudik tapi masih ada pembatasan. Untuk tahun ini kan sudah normal seperti biasa. Jadi tingkat kepadatan ya akan Rame ya. meningkat. Akan meningkat. Nah, oleh sebab itu terjadinya kemacetan ya nanti kita antisipasi bersama-sama. Iya. Mudah-mudahan Penting ini 2023 aman infonya. terus ya. Iya. Amin, amin, penting, amin. tapi yang lebih penting nak lewat Ya, ini. ada antisipasi yang nak lewat dulu pemirsa. Iya, iya, silakan, Silakan silakan. tetap di warung Ebo. Kan oleh Semangat itu tangan ini. Terima kasih pemirsa Pau TV masih bersama kami di Warung Ebo. Kita di segmen kedua, Cak Biasa. Kalau di segmen kedua, ketiga dan keempat kita akan membuka line penelpon secara live interaktif di 0711 380022. Ya. Yang nak bertanya. Iya, seputar mudik lebaran ataupun itu. permasalahan-permasalahan lain lah, pacak lah kalau Pak Mutasar jawabnya Pak Ya. selagi pacak diarahkan Pak. Iya, betul. Jadi aman-aman lah mudik itu dipersiapkan segala sesuatunya oleh Pak Nah. Mutasar tadi. Betul, ya, betul. Kalau bawa roda dua, bannya dicek, olinya dicek, Nah, yo, safety, keamanan, helmnya, safety, jaket, sepatu, Pak ya jangan pakai Betul. sepatu, Pak ya jangan pakai sendal. Ya, betul. Oh. Cak Abah, iya jangan pakai sendal Pak Abah. Nyambung masalah posko-posko tadi, apa dia Pak yang disediakan di pelayanan Fasilitasnya ya. fasilitasnya di posko? Aku tahu kakinya kemana. Yang pertama berkaitan dengan piranti lunak, yaitu kelengkapan untuk personil ya. Untuk apa namanya personil sendiri seperti rompi, senter dan sebagainya. Yang selanjutnya di sana juga ada ya sedikit rest area. Mungkin ada masyarakat yang kecapean atau lelah kan bisa beristirahat di pos pelayanan, pos terpadu ataupun di pos pengamanan. Yo. Nah, jadi ini yang disediakan. Dan juga kalau berkaitan dengan ini kan bulan puasa kan, berbuka puasa mungkin kan kadang-kadang di pos pam juga ada tersedia. Oh. Bagian. Kadang-kadang ada juga ada masyarakat nganter. Oh. Apa mungkin nanti ada masyarakat yang lain yang membutuhkan. Nah ini alhamdulillah kepedulian masyarakat juga tergugah untuk kemanusiaannya. Nah, ini juga terima kasih kepada masyarakat yang pengalaman kami di tahun-tahun yang lalu. Oh. Iya.
Jadi kalau fasilitas yang lain ya alhamdulillah berkaitan dengan penerangan dan MCK juga pernah pemerintah daerah menyiapkan mobil itu. Iya. Oh, mobil. Mobil itu seperti Telolet di gitu Simpang toilet. mobil toilet. Seperti di Simpang 5 ya. Simpang 5 DPR kan. Mobil WC umum ya. PMI juga ada mobil apa namanya? Itu besar Pak kalau poskonya Pak lumayan bisa dua tenda. Iya, tenda. Ada juga ada yang pernah 3 tenda. 3 tenda. Jadi bisa untuk istirahat, bisa juga untuk anggota kan gantian anggota yang piket. Benar. Jadi misalnya Di 12. Sub juga ada Pak bekerja sama. Itu ada Pol PP, Pak Desub, ada dari Kodim juga. Oh. Jadi kita sinergitas. Dan juga bahkan alhamdulillah akhirnya ini Kementerian PU juga ada yang piket di Jalan Nasional tuh, yang mudik-mudik itu. Nanti kan ada posko Kementerian PU. Dia nyiapi alat berat di situ kan. Ada juga bengkel dadaan. Bengkel dadaan artinya misalnya ATPM dari perusahaan misalnya, contoh Auto 2000 dia menyediakan bengkel gratis di jalan di mana. Nah, itu pernah saya lihat di Keramasan pernah ada itu. Jadi mungkin inilah pelayanan yang sinergitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mudik lebaran. Supaya apa? Bila terjadi crowded kendaraannya rusak dan sebagainya ada. Dan kami juga lalu lintas tetap memantau pergerakan pergeseran dari masyarakat, wabil khusus yang kami Palembang ya yang melalui jalur Palembang dari Terminal KM12 Jalan Gubernur Haji Alamin, Soekarno Hatta, Alam Sar Ratu Negara, Yusuf Sedang Ngade, Jalan Sriwijaya Raya arah ke Simpang Tol. Karena kalau tol itu sudah masuk Oganilir. Sudah sebelah ya Pak ya? Ya, Oganilir. Karena kalau Sriwijaya Raya sebelah kiri itu OI, wilayah OI, sebelah kanan masuk Palembang. Itu dari Simpang Nilakandi maju dikit dekat Terminal Karyajaya. Iya. Itu berarti. Iyalah, di luar kepala dong Maria harus. Kalah Google untuk Pamutasur ini. Tahu galau ya? Tahu galau. Itu kan patokan gedung apa. Teko jalan-jalannya tahu. Iya. Pokoknya banyaklah fasilitas umum yang bakal disediakan untuk masyarakat kita Pak Dan itu juga mungkin bedanya dari tahun kemarin Pak dari sama tahun sekarang karena tahun kemarin kan masih ada batasan wabah dari COVID, pandemi. Mungkin sekarang ini lebih banyak yang bersinergi. Banyak yang bersinergi dinas-dinas ataupun juga perusahaan-perusahaan tadi ya Pak. Ada juga beberapa eskul sekolah seperti kayak kami ada Pramuka Bayangkara ikut membantu. Ikut membantu. Dan juga ada juga dari ormas-ormas lain itu bisa bergabung. Seperti malam takbiran nanti ada dari Pemuda Pancasila, ada dari PPM, AMPI apa. Saya lihat meriah apalagi pas malam takbiran ya. Yang ada di kayak di Masjid Agung misalnya kan. Itu kan biasanya ramai nanti berkegiatan masyarakat mendekati di Hari Raya Idul Fitri. Takbiran masih boleh nggak Pak? Takbiran keliling-keliling pakai. Cak mana Pak kalau masalah takbiran itu? Kalau takbiran keliling ini kami belum dapat informasi jelas. Karena kalau informasi hari ini kemarin informasi ada rapat di Sekda Provinsi kalau salah berkaitan dengan takbiran ini. Jadi kami belum dapat informasi apakah diperbolehkan atau tidak untuk takbiran keliling. Tapi harapan kami jangan sampai terjadi kepadatan kemacetannya. Karena itu kita tujuan bagus nanti malah celaka. Apalagi yang naik bak terbuka, di atas kap, ini kan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi itu rata-rata kan anak-anak SD SMP. Jadi kami harapan kami orang tua lah. Ya saran dari kami ya silakan di surau, masjid, musola dan sebagainya. Nah ini untuk takbiran kan lebih gaungnya tuh kalau di tempat kita kan nanti sangat luar biasa. Lebih hikmat lah Pak lebih pastinya ya. Karena rawan kalau kita di jalan mobil itu kan anak-anak SD, SMP melok takbiran takutnya terjadi sesuatu hal dan lain hal Pak Mutasor. Besok nak lebaran kita kencot. Jangan sampai. Ya soalnya budak kecil itu kan turun dari mobil aja nyebrang. Nah, yang kami antisipasi di air mancur itu kan di penggal-penggal jalan kalau ada yang naik truk kami suruh turun. Iya Pak. Ya, kami tujuan bukan polisi ini kami ini dalam rangka ini bukan. Kami sayangilah nyawa. Keselamatan ya Pak. Keselamatan ini. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, jadi kita semua termasuk
peran penting orang tua. Iya, benar. Orang tua. Apalagi budak-budak tanggung nih Pak, galak pemotor berdua be, misalnya Betul, kena betul, yang betul. takut kita tuh kan bawa-bawa, ada tahu kita gagek nak bawa, kita arahin dia nih. Motor berdua baik itu. Ya bukan budak-budak tanggung, wah abah kalau Oh, derek iya, galak iya, ngerani iya, ke iya. boceng tiga lah kagek wak Pak Betul, betul, betul. Iya, kan bahaya itu tuh ngerani ke jalan, Pak, nggak untuk tahu. mengantisipasi kecelakaan sama mana Pak? Kalau tahun 2020 tuh, 2022 kemarin ada nggak Pak yang kecelakaan Pak? Kecelakaan di tahun 2022 sepanjang tahun 2022 itu hampir 600 kecelakaan yang meninggal, itu ada 52. Itu yang di Polrestabes saja. Ya, dari yang di- dari Januari sampai dengan Desember 2022. Nah, untuk antisipasi yang kami lakukan itu tadi melalui pos pengamanan yang ada, inilah antisipasi. Dan juga unit laka lantas kami juga aktif untuk melakukan patroli. Nah, jadi untuk memberikan pelayanan, dan juga kami juga nanti masang spanduk, misalnya hati-hati kurangi kecepatan, tikungan, dan juga terus siap berkendara, siap fisik, siap kendaraan, siap mentaati aturan lalu lintas. Jadi himbauan-himbauan ini kita nanti pasang, apalagi di jalur mudik dari kilometer 12 sampai ke perbatasan Ogan Ilir ke Polsek Ketapati. Nah, kita himbauan-himbauan pasang ya nanti. Pak ya, akan disebarkan Ya. pastinya Betul. flyer untuk ngingati. Kan ngingati, Iya. misalnya safety belt, sepeda motor, tapi harapan kami kepada masyarakat hindari mudik menggunakan sepeda motor apalagi jarak jauh. Nah. Misal antar provinsi ke Lampung kemana dan sebagainya, hindari. Ini harapan Jauh, kami. Pak. Jauh Iya. nian pula Ini Pak. ada sampai yang ke Jawa naik sepeda motor. Iya, dia Banyak. Tetangga saya. Jadi ya hati-hatilah kalau terjadi hal tidak inginkan, apalagi nanti capek, lelah, ngantuk kan, memaksakan diri terus tidak istirahat, akhirnya apa? Ya fisik kan, ngantuk, ya bisa terjadi laka lantas. Jadi lebih direkomendasikan naik bis Ya, begitu ya angkutan Pak ya, umum. angkutan umum Ya, kalau atau kita kereta jadi api. selamat Ya, Iya, betul. Iya. Tapi kadang-kadang masyarakat, Pak, aku nih cuma ada punya motor ini lah, apa Pak Mano nya. Nah, Sampai sana Mano ya, carilah jalannya. solusi yang aman pokoknya. Kami berharap dari kepolisian jangan sampai terjadi kecelakaan. Iya. Nah, karena kecelakaan diawali didahulu dari pelanggaran. Nah, pelanggarannya apa ya tadi? Sudah tahu capek lelah tidak mau istirahat. Istirahat. Kita memaksakan diri kan. Nah, ini pelanggarannya. Benar-benar Pak Mutas. Nah, akibatnya apa? Ya traffic accident, laka lantas. Yang rugi siapa? Ya Kita kita dewe. nih lah. Mau cepet rumah sakit. Iya. Nah, ini. Tersilap dikit be Pak mata tuh kita. Iya. Betul, betul. Sudah lain alamnya Pak. Iya. Lah beda alam Mama. alam sudah. Itulah, Sudah jadi dikit kita itu. sudah mewanti-wanti juga untuk hati-hati Wak Abaye, Hati-hati, jangan Pak, sampai ya. ada kecelakaan. Sudah kita naik iklan dulu Pak, Oh, iya, izin. jadi- Oke, Iya, siap. jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Wak Oke, Ebo. Bu. Ya. Terima kasih pemirsa Pau TV, masih bersama kami di Warung Wak Ebo. Wak Abah, kita Iya, tidak iya, terasa. benar-benar. Belum, bener-bener Udah Bah. terasa kita Udah sudah segmen terasa. ketiga sama itu Segmen ya. ketiga, iya. Masih kita atur pemirsa yang nak bergabung Bertanya. bersama kami, yang bertanya seputar masalah persiapan mudik Ketupat Musi, Pak ya? Musi 2000. Nah, Ketupat 2023, Pak Cik hubungi kita di 0711 3800022. Nah, bagi yang nak mudik ya aman-aman lah ya. Segala tu dicek galo-galo. Dipersiap ke galo. Dipersiap ke segala-galonya. Nah, kita nak nanya dengan Pak Mutasor. Tips-tips aman mudik. Nah, seharusnya apa yang harus dipersiapkan pada saat kita nak mudik ini? Ya, Berkaitan dengan tip aman mudik lebaran, yang pertama, ya kita berdoa. Sesuai agama ya. doa dulu Pak ya. Nah, ya. Yang Sesuai kedua, PH, Pak, ya? iya, betul. Yang kedua kan undang-undang menyatakan bahwa di pasal 48, pasal 16 bahwa kendaraan yang akan dioperasional jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Bukan layak. Ya, kalau layak tuh ban guntur layak dia berjalan. Tapi kalau layak itu komponen pendukung harus terpenuhi. Like Pak ya. Layak dan baik ya, Pak. Iya, jadi memang istilahnya layak tuh di atasnya layak lah ya. Jadi memang komponen pendukungnya harus lengkap. Jadi makanya ram cek. Jadi pengecekan kendaraan sebelum berangkat. Bannya, oh ban belakang nih anginnya berapa, ban depan berapa. Kita harus sana olinya, air radiator ini kan penting kan. Kalau kan kadang-kadang mobil terbakar ini kan karena kadang-kadang sirkulasi air tidak
berfungsi, Iya, panas, panas. itulah Terlalu panas. bisa terjadi. Jalan Oh jauh. itu Pak ya? Ya bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengar Ataupun Abah. konflik kabel apalagi yang banyak variasi kan. Nah, kadang-kadang pemasangan kabel yang tidak baik atau dibungkus tidak rapi itu kan menyebabkan aliran listrik. Percikan-percikan api. percikan asmara. Wah, Ya. bukan. Jadi ini juga lanjut tidak membawa barang-barang berlebihan. Nah, jadi yang selanjutnya cari info mudik. Kalau kan biasanya apalagi daerah Pulau Jawa, daerah Bogor itu kan sering terjadi kontraflow pengalian arus. Nah, ini tutup, ini jadi dua arah. Nah, Iya, nih yang mau ke sana semuanya. Jadi dua arah ini jadi searah. Ganti-ganti. Itulah terjadinya rekayasa lalu lintas atau kontraflow. Jadi cari info. Kalau misalnya ada jalan alternatif, cari jalan alternatif yang untuk menghindari kepadatan kemacetan. Ini harapan dari kami. Jadi supaya apa? Mudik kita aman, nyaman. Lancar. Dan Cek juga kesehatan juga Pak ya? iya betul. Makanya kalau yang mau mudik ya kalau misal liburnya cepat, semakin cepat kan semakin baik. Ya. Jadi tidak terjadi kemacetan yang panjang, penumpukan apalagi di Barang aja cepet-cepet betul. tadi. Ya kalau kita di Palembang ini kan hanya perlintasan. Iya Pak. Nah, makanya kalau jalur alternatifnya di mana? Ya masuk kota. Jalur mudik utamanya ya Jalan masuk lintas kota. ya, Pak? Jalan lintas tadi, lingkar selatan tadi. Iya. Ya, dari Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta ya, Pak, ya, ya? nah, Sampai terminal ke KM12 Okaneye, terus ke Poligon, Musi 2, Yusuf Singadekane, masuk Sriwijaya. Sriwijaya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kepadatan kemacetan, nanti kita alihkan kemana? Ke kota. Larinya nanti ke Jalan Kimorogan, Wahid Hasim, Jalan Majeria Kudu, Jembatan Ampera, Sudirman, Kolonel Haji Berlian, baru nanti jalan ke Sultan Mahmud Badarudin II, terminal KM12. Nah, itu. Jadi ini alternatifnya. Jadi Itu berarti lewat jalan lintas tengah. protokol ya Pak, jalan Protokol tengah itu ya Pak ya. Nah, betul. Nah, ini untuk kota Palembang. Nah, itu. Kalau terjadi misalnya Ada ada penumpukan kecelakaan, kendaraan. ada kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta dan terjadi penumpukan kendaraan yang luar biasa, nah kita alihkan. Nah ini yang kita lakukan antisipasi ke depan. Tapi harapan kami mudah-mudahan aman lancar karena jalan sudah lebar, sudah dibangun oleh Kementerian PU. Ya mudah dan kami juga selalu koordinasi dengan Kementerian PU berkaitan dengan rambu-rambu. Nah, rambu-rambu. Misalnya hati-hati kan bahu jalannya kadang-kadang belum dicor. Nah, kami mengharapkan kepada Kementerian PU untuk memberikan rambu-rambu ya, hati-hati masih dalam perbaikan. Jadi orang kan tahu dari jarak jauh. Benar. Tadi itu kewajiban harus sih Pak sebenarnya itu harus Betul, betul. dikasih. Benar. Makanya kita koordinasi. Kewajiban dari Dengan Kementerian koordinasi PU. kita tidak saling menyalahkan antara A, B, C. Jadi sinergi sama-sama. Sinergi. Karena tujuannya kan sama untuk menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Ya bisa pihak kepolisian be ya. Nggak pacaran PUPR ya. Betul. Bekerja sama itulah membutuhkan sinergi. Wah, sinergitas. Sudah dicatat belum tip-tip tadi? Itu penting. Pak, cak mana misal masyarakat nak tahu Pak titik-titik macet? Kalau titik macet bisa nanti di 110 bisa atau melalui website Polri misalnya IG Lantas Polrestabes Palembang, IG di Lantas Polda Sumsel Itu ataupun update ya Pak? update terus. Kalau Sumsel kan Sumsel. Ya, kalau yang Korlantas Palembang Polri kan. Nah, Kalau yang Korlantas Polri kan bisa atau TMC Polri, Traffic Management Center kan itulah CCTV Polri yang ada di Jalan se-Indonesia. Termasuk etle itu ya Pak? Beda. Beda Kalau lagi, Pak? etle berkaitan dengan perindakan. Perindakan etle. Perindakan, Nah, oh. tapi Etle. etle juga bisa untuk melihat traffic counting atau volume kendaraan bisa. Nah, itu mungkin iya, misalnya lain. tapi titik-titik kemacetan kan bisa dipantau juga. Bisa, oleh bisa. etle, Pak. bisa lain. Tapi Santai ya, dia ini. CCTV untuk pantau ada, sudah ada. Di simpang-simpang sudah ada. Alhamdulillah. Untuk Sumsel ini rata-rata sudah ada. Sudah ada. Kalau mengenai personil yang bakal diturun ke Pak tahun ini berapa kira-kira? Kalau dari Polrestabes Palembang lebih dari 700 orang, hampir mendekati angka 1000. Ya, jadi karena Per hari Pak? Tidak kan Pak? itu Total galau-galau. total semuanya belum ditambah dari personel yang lain Iya, dari Dishub, Kodim, PP, Dishub, Pol PP, Dinas Tinggal Kesehatan. diatur jadwal piket Ah, ya. kan ada biasa ada Senkom ikut gabung, Pemuda Pancasila. Nanti kita atur di pos itu. Tapi Polri wabil khusus Salantas Polres Palembang sudah menyiapkan 723 personil. Ini belum ditambah yang lain-lain. Iya. Nanti kan ada Dari Kementerian PUPR Satgas juga. Urai Kemacetan kan, nah ada timnya lagi nanti. BPB. Nah, Kalau itulah Pak singgonya Ah, banyak. Ini. jadi banyak. Kalau kami kan Badan-badan yang Satgas Dikmas, jadi memberikan pendidikan keselamatan, informasi kepada masyarakat. Nah, jadi itu kami.
Makanya nanti apakah jembatan Ampera ditutup atau tidak nanti hasil rapatnya bagaimana untuk sholat Id nanti kami sampaikan kepada masyarakat untuk menghindari jembatan Ampera silakan melalui 4 musim 6 musim 4. Nah, misal itu contoh. Nah, contoh seperti itu kita himbauan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak terjebak dengan kemacetan. Karena itu Tapi kalau memang jembatan Ampera itu kalau ditutup kadang-kadang bukan ditutup. Masyarakat tutup sendiri sudah. Iya. Sudah menggelar sejadah di atas jembatan Ampera. Apalagi sudah mulai Karena jam mana-mana lagi. Nah, 6:15 itu sudah. Lah tutupnya Iya. Masyarakat tuh momennya kali Nah, di iya. Ampera itu. Nah, dari pihak kepolisian Cak mana Pak ngelihat fenomena yang Cak itu pada saat Ini kan masyarakat kita, jadi kita tetap beri pengamanan. Jadi kita lakukan penutupan dari simpang 8 Ulu. Nah, 8 Ulu kita alihkan kemana? Ke musim 4, musim 6. musim 4 atau musim 6 benar. Nah, yang selanjutnya yang dari Cinde kita tutup juga, kita alihkan ke Atmo. Nanti kan dia bisa ke musim 4. Atau dia putar di bawah jembatan Ampera. Iya, bisa jadi. Nah, 16 ya, masuk Merdeka dia. Nah, jadi ini rekayasa yang kami lakukan karena anggota sudah ada di pos-pos terdekat. Sudah di pos, misalnya di kantor pos Merdeka ada anggotanya, Masjid Agung ada, di 8 Ulu dan juga jembatan musim 4 6 sudah ada. Itu di backup juga dari polsek. Nah, dari Polsek juga, bukan dari Polrestabes Bay ya. Jadi kalau menurut riset dan penelitian Pak dari kepolisian sering menangani mudik-mudik ini, itu penyebab kecelakaan yang paling sering terjadi pada saat mudik itu apa Pak? Apa ngantuk, apa bebannya berat? Kan itu salah sikoknya gitu sih Caknya. Ya, di antara itu. Yang kedua juga ada penyebab di masalah kondisi jalan ataupun penerangan ataupun sarana prasarana pendukung jalan tidak lengkap, misal rambu marka Atau berlubang Pak jalan. nah itu juga bisa menyebabkan laka lantas. Jadi tidak hanya human error, tidak hanya faktor manusia, tapi ada faktor-faktor penyebab lainnya. Karena faktor penyebab kecelakaan itu kalau di kami kepolisian ada 4. Human error manusia, jalan, kendaraan, cuaca alam. Nah, ya kan? Jalan yang kurang penerangan kan bisa juga kan? Benar-benar Pak. Atau rambu-rambunya kurang. Oh, hati-hati ini begini. Nah, nih. Jadi makanya sinkron koordinasi kami dengan instansi terkait. Makanya kami sebelum kegiatan pengamanan kami sudah survei sudah 1 bulan yang lalu, sudah rapat terus. Bahkan dari Korlantas juga sudah meninjau jalan tol dari Lampung sampai ke Palembang. Dan juga Sama-sama. Tol ada dibuka yang baru ya Pak ya, tol Rabu Kalau informasi seperti itu katanya tanggal 19 sebenarnya. Iya. Saya karena bukan wilayah kami kan, cuman kami dapat info akan dilakukan uji coba tol Indralaya Ramuli benar. Jadi informasinya. Tol itu bisa juga untuk mudik Pak ya? bisa. Jadi itu dibuka Masa untuk aman, nih? untuk mudik Wabah, dibuka pada saat untuk mudik baik. Padahal itu belum rampung. Mengantisipasi kemacetan. Benar. Pak, ya? Nah, betul. Iya benar. Belum iklan kan? Nah, ya soalnya lah bener gini jadi kita Apa bilang- yang hatinya Wak Iya, Abang. iya. Iya, jadi memang Silakan. jadi memang banyak kecelakaan itu ada 4 tadi poinnya Faktor, dari gitu ya. Error. Bisa kendaraan kan, remblong kan, Iya, dan juga atau cuaca. atau muatan. Oh, yang terlalu berlebihan tadi. Ya, overload kan. Overload. Nah, ini juga makanya tidak membawa barang-barang yang berlebihan. Misalnya terlalu tinggi di atas kap kan. Nah, ini kan Biasa itu Pak galak bawa terpal, dia mau kasih terpal Nah, ataupun koper yang terlalu Nah, tinggi volumenya kan. ya masyarakat harus cerdas lah. Jadi cerdas dalam berlalu lintas supaya apa? Supaya kita aman nyaman dan selamat sampai ke tujuan. Ini himbauan dan harapan dambaan dari kami. Jangan sampai nanti tiap tahun terjadi kecelakaan tiap mudik. Nah ini kan padahal upaya-upaya yang kami lakukan dari Polri dengan instansi terkait sudah sangat luar biasa untuk meminit, untuk menurunkan fatalitas laka lantas. Nah, ini. Benar. Inilah barang berlebihan, uangnya juga banyak banget. Iya. Lagi berlebihan juga. Jadi sekarang ini kirim-kirim bae lah pakai ATM ya Nah, pacala Itu mak pakai beli di paket, situ, iya. Pempek-pempekan itu kan pacak dikirim baik lewat penyedia jasa sekarang kan Pak ya. Betul. Sudah kita nak Pacak iklan dulu. jaring tinju bae sudah. Kita nak iklan dulu Pak. Jadi pemirsa kami nak iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Pak Ebo. Nah,
Pokoknya saya ulang tahun terus kita Pak Ebo. Iya dong. Tangan terus. Betul sekali. Pemirsa, kita sudah di segmen terakhir, segmen keempat Ya. Pak Ebo hari ini. Tapi kita masih tunggu bagi pemirsa di rumah yang pengen bergabung bersama kita live telepon interaktif di 0711 3800022. Kita Ya. masih tunggu ya. Abah sama Pak Mutasor Ya. sore hari ini. Nah, Tadi sudah di- kalau nak bertanya Tidak ngapa kamu berdua dipindah tempat nih. Dia kedinginan. dingin. Dinginan di sini Ya, kata dia. tiba-tiba lah berubah haluan Mbak. Iya, ini dah acak kena dingin. Ngapa, Ebo. Dia menciut. Cium. Ya. Ya, sudah kembali malam di sini Ya. sampai dengar lagi kita selesai. Nah, ya. tadi sudah diomongkan oleh Pak Mutasor tentang tips-tips berkendaraan ketika Yang aman. kita mudik. Mudik. Nah, itu jangan disepelekan karena itu juga menyangkut keamanan jiwa kita. Betul. Itu. Dan juga tapi setiap kecelakaan ini tidak terjadi gara-gara kesalahan manusia, Pak ya. Ada juga. Karena Oh, iya. cuaca, jalan yang berubah, Iya, lokasi kan. Kondisi kendaraan. kondisi kendaraan dan lain sebagainya itu. Jadi ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang jelas kita sudah Yang jelas berupaya. patuhi peraturan lalu lintas. Patuhi. Kebanyakan itu kecelakaan terjadi memang kalau di jalan-jalan itu karena tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, Iya. Pak Mutasar ya. Itulah kadang-kadang batas kecepatan tidak diatur. Yo. Jadi Itu berarti masuk jarak ke layar. iya jarak kendaraan juga tolong diperhatikan. Misalnya kita kecepatan kendaraan 100, berarti minimal ya dengan kendaraan lain 50 meter, jangan 10 meter. Kalau yang di depan ngerem mendadak, Wujud. Terbalik mobil kita, Pak. Nunggu. Terbalik dulu. nah ini kan, ini hal-hal yang sepele tapi akibatnya fatal. Iya. Makanya jaga jarak aman. Jaga jarak aman. Itulah untuk Jaga pengendara-pengendara hati. kita yang galak berkendaraan di Kota Palembang ini di jalan-jalan raya itu, tolong rambu-rambu lalu lintas itu dipatuhi. Jangannya nak melawan arus. Nah, itu yang paling banyak tuh, Pak. Melawan arus. Betul. Tiba-tiba kita berkendaraan, aduh uang depan kita. Betul. Nah, Kita tadi lagi ngebut, tak tahu. kita tadi lagi ngebut dan kecepatan yang standar tadi itu nak Iya. ngelaknya, rupanya elakan kita ini ada motor lain. Nah, laju terjadilah. itu jangan. Nah, bonceng itu cuma 2, jangan 5. Anaknya atau Pakailah helm, pakailah pokoknya rambu-rambu lalu lintas insya Allah aman kalau dipatuhi. Amin, Pak, ya. amin, amin, amin. kalau arus balik, Pak. Tadi Nah. Hamin 3 Oh, tadi, dia Pak. belum ada balik Nggak ini dah, apa-apa. ibu. Nggak apa-apa. Iya, Harus tahu antisipasi. Cak, Betul. Pak, akan terjadi kemacetan kah pada saat arus balik atau biasa-biasa lempeng-lempeng, Mbak? Kalau Palembang ini insya Allah mudah-mudahan aman lancar. Biasa kalau di Palembang ini lebaran ke-1, ke-2 itu ramenya di pusat perbelanjaan dan wisata. Makanya kami antisipasi di mana? Punti Kayu, Jakabaring, Mall, Pak, GSC, Gelora. Iya. Nah, ini dari kabupaten kota banyak ke sana, ke Jakabaring. Iya, nak piknik. Oh, ya. Dia makan di bawah pohon-pohon. Ini kemarin saja panjang sampai ke Bang Sumsel Babel itu, buntut mau masuk. Nak masuk ke Nak masuk ke Gor Jakabaring. GSC. Nah, makanya nanti di sana ada pos pam kan? Nah, diantisipasi. Oke. Ya. Nah, ini biasanya pas lebaran ke sore 1, ke-2 itu udah mulai. Itu tempat wisata, permainan anak. Ya, ya. Oh, misalnya yang ada kolam renang apa, waterboom apa. Ini diantisipasi. Makanya kami data dari Korlantas, dari Ditlantas, isu setiap tahun minta data terminal, pelabuhan, bandara, jalan, dan juga tempat-tempat wisata. Karena ini nanti akan dikunjungi masyarakat. Mengajak anak-anaknya ya istirahat lah ya, apa namanya, sambil refreshing, ngajak keluarga berwisata. Betul, Pak. Nah, ini. Makanya kami juga koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota maupun Provinsi. Nah, berapa sih kapasitas dari Pengunjungnya. pengunjung, parkirnya, misalnya di Gandus kan ada kan? Apa namanya tuh? Quran Bukan. Apa namanya? Gandus. Yang di Gandus ada Kemah-kemah itu. Taman Purbakala tuh. Iya. Oh, iya. Taman Banyak Purbakala. juga Nah, Iya. itu kan. Nah, itu juga antisipasi. Itu nanti ada Polsek Gandus. Makanya antisipasi dari jauh-jauh hari sudah dari Bapak Kapolrestabes Palembang juga memberikan instruksi kepada Kasalantas dan ke kami. Jadi untuk sama-sama untuk memanage supaya tidak terjadi kemacetan, kepadatan di wilayah hukum masing-masing wabil khusus Kota Palembang. Oh, iya. Pokoknya harus ada lah wabil khusus itu, wabil khusus. Itu 5 kali wabil khusus. Itu benar. Sudah di penghujung acara ini, Pak. Iya, Mungkin iya. minta harapannya lagi dari Himbauannya sekali lagi buat harapan masyarakat kita ini, Pak. Yang pertama jangan lupa cek
kelengkapan kendaraan dan pribadi, ya termasuk SIM, STNK ataupun identitas kita yang lainnya, tolong dipersiapkan sebelum berangkat. Yang kedua, barang-barang bawaan tidak berlebihan. Yang ketiga, mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi ya semua aturan ya tolong dipatuhi, dari penggunaan safety belt dan sebagainya, ya sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, cari info-info mudik yang akurat berkaitan dengan terjadinya kepadatan sehingga kita bisa mencari jalan alternatif. Yang selanjutnya capek, lelah, ngantuk, segera istirahat di rest area terdekat, bisa di SPBU, bisa di pos pengamanan, pos terpadu dan sebagainya. Tapi yang jelas yang aman, ya. Dan juga tidak meninggalkan barang-barang berharga di kendaraan itu pada saat kita misalnya rest area mau sholat semuanya meninggalkan kendaraan. Nah, terjadi curanmor pula, Pak. Apa gantian kan? Nah, jadi antisipasi dari diri kita, supaya aman. Jadi ini harapan kami, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezekinya dilancarkan. Amin. Dan kita dalam perjalanan aman, selamat sampai tujuan. Ini harapan kita. Komplit lah. Komplit sudah. Diborong semua oleh Pak. Diborong galau. Pokoknya semoga selamat berkendara. Semoga lebaran kita indah selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Warung Ebo kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi. Info besok ya, live juga. Besok Warung Ebo ada lagi, live lagi. Jangan lupa, bukan hari Rabu ya Maria, besok juga jangan lupa nonton pemirsa. Jamnya tetap ya, jam 3 sampai jam 4 sore dengan narasumber yang berbeda dan dengan presenter yang inilah. Terima kasih pemirsa. Bye-bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Terbangun di pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali. Orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah.